Halo sahabat, berjumpa lagi kita di Alit Arnaud Channel, channelnya ternak sapi pemula. Ya sahabat, kali ini kita masih berada di sawah di tempat jagung, tanaman jagung kita ini. Ini penampakan di siang hari, gunung terlihat cerah, terlihat awan putih dan kemungkinan tidak ada awan hitam ataupun akan tanda-tandanya hujan ya, karena sekarang ini sedikit kemarau, jarang hujannya ya. Penampakannya ini jagungnya masih hijau karena masih ada sisa-sisa hujan, dan tentunya air yang ada di parit itu masih mengalir, dan tentunya ini jagungnya kita harapkan supaya nanti bisa cepat panen. Dan sekarang kita ingin berbagi pada sahabat tentang kita di sini pemula. Seperti kita ketahui, pemula ingin mendapatkan hasil tambahan tentunya bagi kita, dimana walaupun ini usaha sambilan, tentunya mendapatkan penghasilannya itu juga pun tidak terlalu banyak. Tentunya itu kita mendapatkan hasil tambahan supaya bisa kita membantu pengeluaran kita sehari-hari. Dan sekarang kita coba untuk berbagi pengalaman seputaran usaha kita berternak, khususnya di sini ya, di kampung kita di Bali, berternak rumahan yang bisa kita jalani, mungkin bisa kita lakukan dengan kerja sambilan. Oke, untuk yang baru menemukan video ini, jangan lupa like dan di komen, dan jika berkenan dibagikan ke sahabat, ke media sosial kalian, dan jangan lupa di subscribe. Untuk yang berkeinginan berlangganan, silahkan tekan gabung di channel ini. Semoga nanti bisa kita kedepannya mendapatkan info yang bermanfaat untuk perkembangan kita di channel ternak sapi Bali. Tonton videonya sampai habis. Oke sahabat, sambil kita di siang hari ini beristirahat, kita menunggu siang ini karena terlalu panas. Jadi kita sedikit sharing-sharing, berbagi informasi tentang usaha berternak sampingan kita di dalam kegiatan sehari-hari supaya mendapatkan hasil tambahan. Seperti kita ketahui, seperti di tempat saya ini, jika kita ingin mendapatkan hasil tambahan, tentunya kita ingin berusaha melakukan ataupun berusaha berternak sambilan. Tentunya itu bisa nanti menambah pendapatan keluarga kita dan sedikit memenuhi kebutuhan walaupun tidak banyak. Tapi sekarang ini kita akan coba ternak yang bisa kita pelihara secara sambilan, seperti di kampung saya ini. Yang pertama, hewan ataupun ternak yang biasanya paling dominan di tempat kita, di kampung kita ini adalah ayam. Dimana ayam ini, ayam kampung, di sini biasanya di setiap rumah tangga itu ada memelihara ternak ayam, karena ternak ayam itu sudah familiar. Tentunya sesederhana apapun ataupun tidak punya apapun, mungkin dia itu punya 1 ekor ataupun 2 ekor ayam, dan tentunya itu bisa dari seperti di sini, dari kecil itu kalau kita di Bali ini mendapat 3 bulanan itu biasanya kita mempunyai pitik ataupun sumbangan dari tetangga yang memberikan ayam. Biasanya pasangan itu pejantan dan betina diberikan oleh tetangga, dan itu dijadikan apa namanya itu, cikal bakal kita berternak. Tentunya itu karena pitik itu seperti di kampung saya ini tidak dijual belikan, karena itu bisa nanti dikembangbiakkan untuk setanam tuh, seperti kita di sini di kampung saya, untuk budidaya ternaknya ini untuk dikembangbiakkan, yaitu karena kebutuhan
ayam itu di sini setiap ada upacara itu pasti memerlukan ayam, dimana ada bikin upacara selamatan ataupun rerainan seperti di kampung saya ini di Bali. Ada upacara adat pasti ayam itu sangat dibutuhkan untuk caru, untuk apalagi untuk sesajen, dan untuk keperluan konsumsi juga. Itu banyak banyak manfaat dan fungsinya. Tentunya juga bermacam-macam warna. Biasanya kita di sini ayam itu yang kita perlukan untuk caru. Kalau caru itu berumbun. Kalau berumbun itu warnanya itu macam-macam, itu campuran itu yang itu termahal biasanya. Beda dengan ayam kalau ayam putih, merah, bing itu ya. Itu murahan ya. Yang seperti sekarang ini di saat-saat hari raya itu biasanya ayam berumbun itu di sini yang banyak dimanfaatkan, dan tentunya itu menjadi harganya lebih mahal, dan itu bisa kita ternakkan. Dan selain untuk upacara, biasanya jika kita pelihara ternak ayam itu bisa kita jadikan yang ada penghobi itu hobi ayam aduan, mungkin bisa kita jual ayamnya sebagai ayam pejantan ataupun ayam aduan itu yang besar-besar itu. Jadi diadu untuk adu fisik. Biasanya itu upacara, ada upacara seperti di sini kan tajian, ada taburah itu namanya. Itu biasanya dijual tuh dengan harga yang lumayan, tentunya mengikuti sesuai selera selera yang membeli. Tentunya itu yang bisa kita manfaatkan berternak sambilan kita berternak ayam. Dan selain ayam di sini ayam itu sudah semua memelihara ternak ayam sebagian besar, dan sekarang itu berternak bebek. Biasanya bebek atau itik itu banyak teman-teman di sini memelihara itik. Tapi kalau itik ini tidak semua orang yang memelihara itik, karena pelihara itik ini lebih ribet, karena dia ini rutin harus memiliki kebutuhan air tuh. Kita harus mempunyai tempat yang bersih air, karena itik ini suka di tempat yang basah. Jadi untuk mungkin kalau kita di belakang kandang itu bisa kita pelihara di belakang rumah itu bikin kandang, bisa pelihara itik 10 ataupun mungkin bisa 15, bisa ditelurkan juga. Dan tentunya itu juga seperti ayam, itik itu juga bernilai ekonomis yang cukup tinggi, di mana untuk upacara juga banyak memerlukan itik. Ada yang jambul, ada yang putih seperti yang tadi saya ucapkan, itu banyak warnanya. Itu ada yang bulu sikap atau bangkalung, biasanya banyak yang kita gunakan untuk upacara mecaru ataupun yatnya yang ada di kampung kita di sini. Tentunya itu sangat mendukung kita dalam usaha berternak itik ataupun bebek itu, supaya bisa mendapatkan hasil tambahan. Kalau sekarang ini biasanya rutin tuh setiap sugihan 6 bulan tuh tetap laku tuh teman-teman kita, saudara kita menggunakan sesajen berupa itik. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga di sini seperti kita ketahui, mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin lain kepercayaannya, tapi kita di sini di Bali bukannya kita itu tidak hormat, tapi di sini kita ucapkan hanya mungkin di Bali atau mungkin tempat lain. Di Bali itu banyak juga memelihara ternak sambilan itu seperti babi. Babi di Bali itu terkenal karena babi di sini ekonomis, dan tentunya juga setiap ada upacara itu babi itu selalu digunakan untuk resepsi, upacara pernikahan, potong gigi ataupun upacara-upacara yatnyo yang lain. Tentunya sudah akrab dengan kebutuhan kita ataupun sosial masyarakat kita di sini. Babi itu sudah familiar. Tentunya itu setiap ada upacara nikah pasti kita tuh menggunakan daging babi. Tentunya itu juga tidak menghormati, bebas. Kalau yang tidak tidak berani makan daging itu mungkin ayam gitu ya. Oke, itu bisa biasanya kita itu
sesuai dengan kemauan. Tentunya itu di sini mayoritasnya kita tuh pakai daging babi untuk upacara dan untuk konsumsi. Nah, dan selain itu ketiga tadi ayam, itik dan babi. Dan yang paling terakhir ini biasanya yang paling juga banyak dipelihara oleh sahabat-sahabat kita ataupun semeton kita di Bali di sini, di tempat saya ini adalah ternak sapi seperti yang saya pelihara di sini. Dan juga kita selalu bagikan informasi tentang ternak sapi Bali. Jadi sapi Bali ini sudah dari zaman dahulu juga diternakkan setelah dijinakkan dengan proses karena sapinya yang pertama itu aslinya liar dan kita bisa dijinakkan dan tentunya bisa kita pelihara dan kita besarkan di sini, dikandangkan ataupun bisa diangon. Seperti di tempat saya ini bisa menambah hasil dari income keluarga kita untuk menjadi tambahan. Ya kalau itu ternak sapi saya 1 ekor 2 ekor itu karena sambilan selain berternak bebek, babi dan ayam itu 4 ternak itu pasti kita pelihara di kampung kita seperti di Bali ini. Dan mohon maaf mungkin ada tempat lain ya itu, tapi sebagian besar gitu yang di Bali itu biasanya berternak 4 jenis ternak itu pasti ada. Dan itu suatu kebutuhan kita, siklus kita, rangkaian ada upacara pasti 4 ternak itu terpakai untuk upacara dan yatnya. Nah, itulah gitu, makanya kita itu di sini itu berternak itu adalah wajib untuk kita memenuhi kebutuhan kita dan kebutuhan. Tentunya kita melakukan yatnya tentunya juga bisa mengurangi biaya biar sedikit kita membeli di pasar ataupun di tetangga ya. Jadi itulah 4 jenis usaha ternak sambilan kita di Bali untuk kita mendapatkan hasil tambahan supaya kita bisa memanfaatkan waktu. Mungkin sahabat yang bekerja harian, buruh lepas itu ataupun mungkin pagi itu kerja jam 8 jam 9 tuh kan bisa berternak tuh dari pagi mengatur-ngatur waktunya bisa di sore hari juga bisa kita meluangkan waktunya sejenak untuk ternak kita. Oke, itu saja dulu informasi yang kita bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Salam ngarit dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya.